Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. dan Ibu, kami dari kelompok 2 peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 Provinsi Sumatera Selatan di BPSDMP Sumatera Selatan tahun 2024. Kami beranggotakan 5 orang yang saya sendiri, Yeni Isranti SKMMSI sebagai moderator, kedua Febri Haryadi SAP sebagai narasumber, yang ketiga Peli Marsa SIP sebagai narasumber, keempat Widrianto SKM sebagai pembahas, kelima Santi Manohara SIP sebagai pembahas. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kami menyajikan tugas video podcast yang telah kami buat bersama dengan judul Kedisiplinan ASN. Kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya kepada. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disiplin pegawai negeri sipil merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan jadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dan tata tertib sebagaimana. Disiplin PNS ini sudah ada aturan. Aturan yang lama itu PP 53 tahun 2010, sekarang lari jadi PP 94 tahun 2021. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, disiplin PNS di sini disebutkan bahwa PNS wajib mematuhi ketentuan disiplin. PNS untuk apa? Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu juga mewujudkan PNS memiliki integritas moral dan aktual. PNS ini seluruh peraturan yang dibuat berdasarkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini beberapa jadi tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan hukum disiplin. Tingkatan hukum disiplin, hukuman disiplin ini ada 3. Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis disiplin ringan, tugas jenis hukuman disiplin ringan adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan puas secara tulis. Jenis hukuman disiplin sedang, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar selama 9 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Jenis hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas perintah sendiri sebagai PNS. Sebelum ditetapkan peraturan pemerintah tentang gaji, tunjangan, jenis hukum disiplin sedang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Terima kasih Pak Feli. Langsung saja kita kepada pembahas untuk menanggapi. Ibu Santi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Yeni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya akan menanggapi dari narasumber dari Pak Peli Marsa ya. Jadi mungkin saya di sini akan berikan sedikit apa namanya pengetahuan. Aparatur sipil negara juga harus memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi terhadap tuntunan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Seperti kami yang ada di kelurahan juga ini, jadi kami itu harus bisa melayani masyarakat itu dengan hati. Artinya masyarakat itu harus dilayani dengan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi terkait dengan disiplin ini, yaitu mengenai etika dan moralitas, dalam pemerintahan merupakan kompetensi besar. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bisa melayani masyarakat itu dengan hati. Artinya, masyarakat itu harus dilayani dengan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, terkait dengan disiplin ini, yaitu mengenai etika dan moralitas dalam pemerintahan merupakan kompetensi besar.
yang penting dan strategis yang harus dimiliki dan dipraktekkan secara konsisten oleh pemerintah, terutama kami yaitu sebagai pelayan masyarakat yang ada di kelurahan ya tentu saja. Bukan saja hanya di kelurahan, tetapi kita ini adalah seluruh ASN maupun PNS yang ada di setiap instansi, baik itu pemerintahan provinsi maupun pemerintahan Kota Palembang. Nah, jadi selain itu, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas harus mengetahui kode etik sebagai seorang PNS ataupun ASN. Kode etik sendiri merupakan nilai-nilai yang diyakini akan kebaikan dan kebenarannya, serta kebaikannya yang ditimbulkan apabila diwujudkan dalam setiap sikap dan perilaku seorang PNS. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Peli tadi. Jadi ASN maupun PNS ini dia mempunyai sanksi. Jadi PNS yang melakukan pelanggaran kode etik akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, hukuman disiplin ini kalau menurut saya bagus untuk dilaksanakan karena hal ini dilakukan agar supaya ada efek jerah bagi PNS yang untuk tidak melakukan perbuatan melanggar kode etik. Artinya diberikan efek jerah bagi yang mereka melakukan pelanggaran. Tingkat dan jenis hukuman disiplin itu sendiri terdiri dari jenis hukuman disiplin ringan, jenis hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Dan itu merupakan suatu hukuman yang sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bu Santi untuk pembahasannya. Kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Febri. Kepada Bapak Febri kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang terhormat, rekan-rekan sekalian. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait artikel penerapan kode etik dan disiplin PNS yang dapat saya sampaikan ini kasus di Bangka Belitung. Adapun PNS itu kita kenal dengan sebutan ASN ini selalu menjadi sorotan dan buah bibir masyarakat. Alangkah indahnya jika dibicarakan itu ada prestasi cemerlang. Namun realitanya sebaliknya, etos kerja yang rendah, malas, kita ketahui sering adanya bolos kerja dan perilaku negatif lainnya. Bahkan ada juga peristiwa yang mitos beberapa waktu yang lalu di media bahwa ada ibu-ibu status pegawai negeri sipil itu mempertontonkan perilaku yang tidak wajar ketika menyerang seorang petugas kepolisian. Hal ini membuat image negatif masyarakat bertambah dikarenakan perilaku dari oknum ASN yang tidak mencerminkan bahwa beretika dan yang baik. Namun terlepas dari persoalan apapun itu, yang menjadi pertanyaan kita itu apa yang menyebabkan kondisi sebenarnya ASN itu bisa seperti itu? Apakah proses rekrutmennya yang tidak jelas atau penegakan disiplin dan pembinaan yang lemah atau apa? Namun seorang ASN seyogyanya harus memiliki amanah etika dan moralitas. Sudah semestinya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Namun memberikan pelayanan sesama ASN itu tidaklah mudah. Akan tetapi tidak mudah itu bisa dilaksanakan. ASN juga memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi terhadap tuntunan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu ASN itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam praktek penyelenggaraan pemerintah harus memiliki etika yang baik dan perilaku yang santun. Etika ini diatur oleh kode etik, sehingga setiap instansi menetapkan kode etik yang dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing instansi. Selain itu, ASN juga harus mengetahui kode etik sebagai ASN. Kode etik ini berupa nilai-nilai yang diyakini akan kebaikan dan kebenarannya, serta kebaikan yang ditimbulkan apabila diwujudkan dalam sikap dan perilaku seorang PNS, maka ini mencerminkan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN tersebut. Khusus untuk kode etik ASN di lingkungan pemerintah ini, kasusnya di Provinsi Pulau Bangka Belitung, telah diatur dalam Pergub nomor 1 tahun 2013.
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib mempedomani kode etik yang diatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tujuan kode etik itu sendiri agar meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dan iklim yang kondusif, serta menciptakan kondisi kerja dengan perilaku profesional, serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Artinya, penerapan kode etik ini sangatlah penting untuk diterapkan kepada ASN. Itulah mengapa terkadang kita lihat sendiri di lingkungan kita, rekan kerja kita, kadang memang perilaku-perilaku yang mencerminkan tidak ASN yang tidak mencerminkan yang baik, kadang masih ada. Karena memang mungkin salah satu faktornya adalah itu lemahnya pengawasan, artinya lemahnya punishment atau hukuman terhadap ASN yang berperilaku negatif. Terus juga kadang kita tahu bahwa ASN ini terkadang beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar juga di kedapatan di mall. Ini kan tentunya tingkat pengawasan di internal juga sangat lemah memang. Terkadang memang image negatif ini sangat sulit dihilangkan di elemen masyarakat. Akan tetapi profesi ASN itu sangat menarik. Buktinya banyak yang sekali pelamar-pelamar yang mencoba berlomba-lomba untuk menjadi seorang ASN. Namun ketika perilaku ASN itu telah berdampak negatif, akan tetapi perbaikan itu sangat sulit. Nah, ini juga mungkin terkait dengan karakter atau individu masing-masing. Pengaruh juga dengan proses rekrutmen. Yang saat ini rekrutmen juga sudah mulai saya nilai sudah jauh sangat bagus dengan ada sistem komputerisasi, digitalisasi, hasil ujian juga sudah langsung keluar. Kita bisa melihat mana yang mempunyai bibit, mana yang itu bisa tampil hasilnya, sehingga terciptalah kondisi atau PNS atau ASN yang mumpuni. Untuk itu memang kita harus tetap mendukung sistem ini, dan dengan adanya sistem rekrutmen komputerisasi ini menjauhkan juga dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya kita sering juga dengar, ini kalau mau masuk PNS ada yang berani membawa atau membackingi. Sekarang tidak bisa seperti itu. Tidak ada jaminan bahwa anak seorang ASN pun, anak seorang bisa masuk ke dunia pemerintahan. Akan tetapi harus melalui prosedur. Itu saja untuk pemaparan singkat dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febri. Bagaimana Bapak Peli? Pas? Sementara cukup, Bu. Kalau sudah kita tutup saja Bu, Bapak, karena waktu kita terbatas. Ya, Ya, Bu, ya. terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.